Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran melalui offline. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita, panutan kita hingga yaumil akhir. Apa kabar ananda soleh-soleha? Ustazah doakan semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anandaku, sebelum Ustazah menjelaskan materi kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Pray attitude, raise your hand and lower your head. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, please improve our knowledge and give us a good understanding in learning today. Amin. Oke anandaku, pada pembelajaran sebelumnya kita masih di tema yang terakhir, yaitu tema 8 ya. Subtema 3 tentunya di pembelajaran 1 dan 3. Untuk hari ini kita sudah memasuki pembelajaran 2 dan 4. Nah, adapun keyword kita, insya Allah kita akan membahas tentang keragaman, simbol lalu lintas, dan permainan tradisional. Nah, dari keyword ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu insya Allah kalian akan dapat menjelaskan dan menyebutkan contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah keragaman ya, dimana kita akan mampu menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, insya Allah kalian akan dapat menjelaskan makna rambu lalu lintas. Yang ketiga, insya Allah kalian akan dapat mempraktekkan gerak secara lincah dalam permainan tradisional. Nah, ambak, apa manfaat bagi kita mempelajari materi hari ini? Tentunya insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kalian dapat mengetahui tentang keragaman dan penerapan Bhinneka Tunggal Ika, mengetahui makna lambang ataupun simbol lalu lintas, dan melakukan gerak secara lincah pada permainan tradisional. Oke, Ustazah akan menjelaskan keyword kita yang pertama, yaitu bagaimana keragaman ini bisa kita terapkan sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Dengan bertualang kamu akan mendapatkan beragam pengalaman. Misalnya, kamu akan menemukan beragam suku, bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Nah, dari keragaman ini Indonesia terdiri dari banyak pulau. Nah, itulah sehingga berbagai macam beragam suku, budaya, bangsa, agama, dan bahasa, karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Nah, tentu juga hal itu membuat Indonesia memiliki keragaman kebudayaan daerah seperti tarian, alat musik tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Nah, selain itu kondisi alam Indonesia ini juga berbeda-beda, dan dengan adanya kondisi alam yang berbeda-beda, Indonesia ini terkenal dengan keindahannya juga ya, baik itu keindahan pegunungannya, pantai, ataupun alam sekitar wilayah Indonesia ya. Nah, dari semua itu tentunya mempengaruhi kebiasaan dan cara hidup manusia atau masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, seperti bentuk rumah mereka yang beraneka ragam, mata pencaharian sesuai dengan wilayah masing-masing, makanan pokoknya. Nah, tentunya di setiap daerah berbeda-beda ya
makanan ciri khas maksudnya di sini ya. Dan juga pakaian. Nah, pakaian juga ada beberapa jenis pakaian yang berbeda di setiap daerahnya. Nah, semua perbedaan ini maka Indonesia memiliki lambang negara yaitu burung Garuda, di mana burung Garuda ini mencengkram pita yang berwarna putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan negara Republik Indonesia yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini dicengkram oleh burung Garuda ya. Nah, adapun contoh sikap bersatu dalam perbedaan kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 69. Nah, di situ ada gambar kegiatan pramuka. Nah, di situ bisa kita melihat bahwa adanya sikap bersatu. Tentunya kita biasa ketika mengikuti kegiatan pramuka banyak teman-teman, banyak teman baru yang tentunya memiliki perbedaan, baik perbedaan suku, perbedaan kesukaan. Nah, jadi kita bisa bersatu seperti yang terlihat dengan layar kalian, bersatu membuat tenda. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap bersatu dalam perbedaan. Terus gambar yang kedua ini adalah sikap bersatu ketika membersihkan. Nah, itu juga merupakan sikap bersatu ya dalam perbedaan tentunya ya. Nah, sekarang setelah Ustazah menjelaskan tentang keyword kita yang pertama, kali ini Ustazah akan menjelaskan keyword kita yang kedua, bagaimana mengetahui atau memahami makna daripada rambu lalu lintas. Sekolah Nina mengikuti kegiatan Jambore Pramuka Siaga antar sekolah. Di sana, Nina akan berkenalan dengan anggota pramuka dari berbagai daerah. Tempat dilaksanakannya Jambore Pramuka Siaga cukup jauh dari sekolah. Mereka berangkat menggunakan bus. Jalan yang dilalui berkelok-kelok dan menanjak. Di sepanjang perjalanan, Nina mengamati banyak rambu lalu lintas yang dipasang. Rambu lalu lintas tersebut berwarna dasar kuning seperti gambar berikut. Jadi diperhatikan ya, ini adalah salah satu rambu lalu lintas yang ditemukan Nina di pinggir jalan ya. Nah, gambar ini ketika kalian mendapati gambar seperti ini itu menandakan bahwa jalanan yang akan kalian lalui itu merupakan jalanan menanjak dan terjal ya. Yang kedua, ketika menemukan gambar seperti ini, kalian ingin memasuki wilayah tersebut, maka ini menandakan bahwa akan banyak tikungan yang akan kalian lalui, di mana tikungan pertama itu mengarah ke kanan. Yang ketiga, nah ini merupakan bagian tepi rawan longsor. Dan yang selanjutnya ini merupakan tanda bahwa jalanan yang akan kalian lalui licin. Jadi ketika kalian mendapati rambu-rambu seperti ini, kalian harus berhati-hati untuk melaluinya. Harus memperhatikan dan mencari strategi bagaimana kalian melaluinya agar bisa aman dan selamat. Ya, seperti ini ya. Nah, rambu tersebut termasuk rambu peringatan adanya kemungkinan bahaya. Oke, selain rambu-rambu tersebut, rambu peringatan apalagi yang kalian ketahui? Kalian bisa menggambarkan sebuah sketsa di buku kalian, kemudian carilah artinya. Nah, selanjutnya pada buku kalian di halaman 70. Perhatikan sama dengan yang ada di layar kalian. Selain rambu peringatan yang ada, yang Ustazah jelaskan tadi ya, ada juga rambu petunjuk jalan. Nah, seperti ini. Ketika kalian mendapati gambar panah yang lurus naik, kemudian ada tulisannya, misalkan kota tulisannya,
Maka ini artinya jika ingin pergi ke kota harus mengambil jalan lurus. Jadi kalau dapat tanda seperti ini, kalau ingin ke kota silakan lurus. Selanjutnya pancoran, karena gambar panahnya ini menghadap atau mengarah ke kanan, maka jika kalian ingin pergi ke arah pancoran, kalian harus berbelok kanan. Kemudian ke Kebayoran Lama, maka kalian harus berbelok kiri. Kemudian ketika kalian mendapati tanda seperti ini, Tomohon 3 km, Tondano 15 km, itu artinya dari tanda atau rambu petunjuk jalan tersebut, dari tempat berdirinya tanda atau rambu petunjuk jalan tersebut, maka jarak antara tanda tersebut ke Tomohon adalah 3 km. Masih ada sejauh 3 km ya. Begitupun Tondano, berarti dari rambu tersebut ke Tondano itu sejauh 15 km. Selanjutnya ketika kalian dapati seperti ini, jalan tol Jagorawi 10 km. Ini menandakan petunjuk ke jalan tol Jagorawi, yaitu ke arah kanan dengan jarak 10 km. Loh, kok arah kanan Ustazah? Kan tidak ada panah yang seperti ini. Nah, jadi perhatikan yang ini nak ya, ini yang agak membentuk sudut ya. Dia mirip panah, jadi perhatikan ininya. Dia mengarah ke kanan. Jadi petunjuk jalan ke tol Jagorawi itu mengarah ke kanan dengan jarak 10 km. Jadi kalau sudutnya membentuk atau panahnya mengarah ke kiri, berarti dia mengarah ke kiri dengan jarak 10 km. Jadi sesuai dengan gambar dia mengarah ke kanan ya. Jadi ini menandakan bahwa jaraknya 10 km setelah kita berbelok kanan. Nah, sekarang coba tentukan arti rambu petunjuk di bawah ini. Good job. Ini menandakan bahwa ketika kalian ingin ke Parung Depok Bogor, maka kalian harus mengambil jalan lurus atau terus ya. Nah, untuk ke terminal Pondok Cabe, maka kalian harus berbelok kiri. Kemudian dari rambut tersebut, tanda rambut tersebut, sejauh 3 km lagi kita akan tiba ke kota satelit dan juga Gunung Sari. Nah, mungkin kota satelit ini maksudnya ada di arah kanan, kemudian Gunung Sari ada di arah kiri. Ya. Sama-sama 3 km, tapi tidak memberikan tanda bahwa dia mau belok kanan atau kiri lurus. Yang jelasnya dia hanya memberikan tanda bahwa dari rambu tersebut sejauh 3 km lagi kita akan tiba ke kota satelit. Kemudian Gempol, sejauh 37 km dari rambu tersebut. Sampai di sini paham anak soleh-solehah? Insya Allah ya. Nah, setelah Ustazah jelaskan 2 keyword kita sebelumnya, yaitu tentang keragaman dan rambu lalu lintas, kali ini Ustazah akan menjelaskan keyword kita yang ketiga, yaitu tentang permainan tradisional. Dalam acara Jambore Pramuka Siaga ada bermacam-macam kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan lomba permainan tradisional dari berbagai daerah ya. Di Indonesia terdapat beragam jenis permainan. Kelompok Nina memperkenalkan permainan bentengan. Nah, permainan bentengan itu seperti yang kalian lihat di buku kalian ya. Nah, serta di layar kalian, sama dengan layar kalian. Nah, di sini ada 2 tim. Tim merah dan tim biru. Yang masing-masing tim itu
memiliki benteng atau markas atau base campnya mereka. Nah, cara bermainnya kalian bisa baca buku kalian di halaman 71. Jadi masing-masing tim memiliki tempat tawanan juga ya. Nah, ketika mereka saling berusaha memegang benteng lawan, maka teman yang lain berusaha menangkap orang yang mau memegang benteng lawan tersebut. Nah, ketika tertangkap maka akan masuk ke tempat tawanan. Nah, ketika kita berhasil memegang benteng lawan, maka kitalah pemenangnya. Seperti itu ya, kalian bisa baca petunjuk permainannya di buku kalian halaman 71. Kemudian permainan bentengan membutuhkan ketangkasan, kecepatan berlari, dan strategi. Strategi permainan dapat dibicarakan dengan cara berdiskusi sebelum bermain. Dengan demikian, kerjasama dapat dilakukan dengan baik. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan tim kalian untuk mencari strategi bagaimana agar kalian bisa memenangkan permainan tersebut. Nah, selain permainan bentengan, kerjasama atau sikap bersatu juga diperlukan ketika bermain dalam kelompok, seperti pada permainan kucing dan tikus. Jadi permainan tradisional yang kedua ini ada juga penjelasannya di buku kalian ya, yaitu pada halaman 79. Oke, alhamdulillah materi kita sudah selesai hari ini. Ustazah sudah menjelaskan tentang keragaman, simbol lalu lintas, dan permainan tradisional. Insya Allah pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang rambu lalu lintas, data, dan makna Bhinneka Tunggal Ika pada pembelajaran 5 dan 6. Oke Ananda Soleh Soleha, semoga kalian memahami semua materi yang Ustazah jelaskan. Apabila masih ada yang kalian kurang pahami, kalian bisa pertanyakan ke Ustadz ataupun Ustazah. Oke Ananda Soleh Soleha, itulah penjelasan Ustazah. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan beristighfar. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.